Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 8 September 2024, pukul 18.00 atau jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 1 September 2024 pukul jam 9 pagi waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.244.000. Syukur sebesar Rp4.040.000, persepuluhan sebesar Rp3.740.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.265.000. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 1 September 2024 pukul jam 18.00 atau jam 6 sore sebesar Rp11.896.000, syukur sebesar Rp1.010.000, persepuluhan sebesar Rp1.450.000, dan sarana fisik sebesar Rp989.000. Kebaktian Minggu 8 September 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang akan dilayani oleh Pendeta Y. Titalei MTH. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Orait Labora. Pembacaan Alkitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. Puisi Larson, 2. Stella Kaya, 3. Claudia Parinusa, 4. Niel Harmoni Hoin. Lagu Posesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 September 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman pemuda, Salam. Kita habiskan kebaktian di sore hari ini. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara, persilahkan duduk. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Nyanyian rohani nomor 119 bait 1 dan 7 kita lakukan secara bersama. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita.
Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Anugerah yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saya mengundang Ibu Bapak, anak-anak muda berdiri bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Jadilah orang-orang muda yang bijak melakukan kebenaran. Seperti firman Tuhan pada Amsal 11 ayatnya yang ke-30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Siapa yang bijak mengambil
Selamat sore semua. Shalom. Salam dari surga. Beta Maluku, kajahatan biji ruku, kepala batu, tapi hati putih macam sagu. Beta Maluku, dari Nunusaku, Pulau Ibu Nusaina, lahir dan besar di tanah raja-raja, tapi beta sih boleh jadi penjajah. Beta Maluku, besar dengan mama pun air susu, hidup di bawah atap daun sagu, pakai dinding gaba-gaba, kaseng bambu. Beta Maluku, dari kecil sudah berdidik perlia orang saudara, bukan besar lalu lupa yang satu darah. Orang tatua deng moyang-moyang mata tak buka, air mata tumpah partutup luka. Indonesia memang sumerdeka, tapi rakyat masih bataria belum sejahtera. Pembangunan belum merata, padahal katong semua bayar pajak sama. Apa yang harus beta bilang tentang kemerdekaan Indonesia? Proklamasi Soekarno-Hatta, ketidakadilan para rakyat jelata yang miskin harta, atau tanah-tanah adat yang dapat ambil macam sing ada budaya, sedangkan gedung-gedung yang mewah tetap dong bangun di ibu kota. Daerah timur tetap miskin, padahal kadang subuka suara. Di manakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Palu yang diketuk, semua orang akan mengutuk. Atas perbuatan yang terkutuk, bikin wajah bangsa ini sing berbentuk. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Tapi kalau uang dan jabatan yang bicara, kemerdekaan sing ada arti. Di beberapa tempat tuh umat Kristen dapat larang ibadah. Pas ada ibadah dapat suruh bubar. Mau bikin gereja juga dapat palang. Rasa ditindas di negara sendiri. Beruntung katong di Maluku masih bisa memuji. Ibadah bebas yang ada intimidasi. Suara nyanyian lagu-lagu, suara trompet, suara azan masih bisa berbunyi. Jadi anak muda jangan pemalas. Pas dengar lonceng gereja subuh bunyi, cepat-cepat bawa diri pertuan berkati. Nanti waktu COVID gereja sunyi, bilang rindu ibadah rame-rame, sing mau cuma ibadah dengan keluarga sendiri. Jadi mari bawa diri pergi ibadah. Jangan sampai suatu saat susah dengar lonceng gereja berbunyi. Beta Maluku, kalau besok Ali jadi raja, jangan lupa orang basudara. Ingat, dong pun suara sampai Ali duduk di kursi raja. Karena itu bukan rakyat biasa, tapi itu pela dan gandong dari negeri yang beragama. Biar Ale jadi raja, tapi Ale juga mesti jadi kewang. Parjaga ewang, jambaku rampas lalu cabuk ke lewang, lalu ewang itu jadi milik keluarga. Jangan makan terlalu banyak, tapi bagi-bagi sedikit juga per tetangga. Nanti akan pun waktu buang suara per tetangga, tetangga balik muka. Air su sampai di leher, mau baka baslai su terlambat. Siapa yang kerja, siapa yang naik pangkat, yang di bawah berjuang dengan keringat darah, yang di atas nikmati hasil dengan teman-teman dekat, tambah keluarga. Yang di atas bicara tambang, yang di bawah jadi tumbal dan tumbang. Kita mesti pintar tentukan arah. Jangan mau tergoda dengan uang 1 rupiah, karena itu beta dengan Ale pun suara. Perbikin negeri ini kamuka mau hidup senang atau sengsara. Jadi katong semua mesti balayar dengan kapal yang sama, dengan nakoda yang katong tahu kelakuan, tapi juga mesti lihat muka. Yang sing baik, sing usah balik muka, jangan dengar suara. Karena ini tentukan arah, bukan tebak peta buta. Jangan sampai subah layar, tapi hati masih tak tinggal di dermaga.
katong salah tentukan maka hidup dalam luka. Musim cengkeh sumulai, yang di tanda rantau mesti pulang mengende. Karena Ambon yang Maluku sugame-game. Datang lalu katong naik cengkeh rame-rame, makan papeda di satu sempe, dulu cerita fakta jangan parlente-parlente, jangan sampai luka, katong pun tarian cakalele. Ingat, moyang-moyang pun pasang, perjaga dan pulang mengente. Karena kalau tahu pi, mesti tahu balik. Shalom, salam dari surga. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pemuda saat ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Ezra pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang berkumpul memuji muliakan Tuhan lewat kidung-kidung pujian. Dan saatnya kami akan membaca dan mendengar bersama pembacaan Alkitab. Kami mohon ya Tuhan, kudus dan baharuilah seluruh kehidupan kami, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan disampaikan melalui khotbah bagi kami di saat ini, kiranya bermakna bagi hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah penguasaan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak,
1.000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, teman-teman pemuda, anak-anak sekalian, salam. Beta mengajak kita semua di sore menjelang malam ini bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya bagi kita semua sebagai pribadi, keluarga, dan bahkan sebagai persekutuan jemaat. Karena kita telah berada di hari yang ke-8 di bulan September di tahun 2024. Bahkan kita bersyukur sebagai gereja Protestan Maluku yang pada tanggal 6 kemarin diberi setambah tahun usia oleh Tuhan bagi gereja kita, dan juga sebagai warga kota Ambon. Pada hari kemarin kita juga diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun kota kita yang ke-449. Tetapi kalau kita ada hingga di saat ini, sebetulnya itu harus menjadi bagian dari ungkapan syukur kita semua yang hadir di dalam kebaktian ini. Sebab tanpa Tuhan, tanpa penyertaannya, saya percaya kita tidak ada sampai di saat ini. Daud mengatakan dalam kitab Samuel tentang hidup ini, dia berefleksi bahwa selangkah saja maut menghampiri kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur sebab Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Ibu bapak, bahkan juga di tingkat sinodal, kita semua merasakan sukacita. Tetapi ibu bapak, anak-anak muda, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita di saat ini dalam sukacita itu, untuk apa kita ada? Apa maksud Tuhan dengan gereja kita? Dengan gereja ini? Ini pertanyaan yang penting, yang memberi arah dan posisi yang kuat bagi kita sebagai gereja. Pertanyaan itu harus menjadi bagian dari refleksi kita, ibu bapak saudara. Kita tidak boleh terkecoh dengan semua yang telah kita capai dalam pergumulan-pergumulan kehidupan bergereja, atau semua yang telah kita kerjakan. Itu bisa saja mengecoh kita, bapak ibu saudara. Mengapa begitu? Ibu bapak saudara-saudara, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan agama. Agama itu adalah ciptaan manusia. Sebelum gereja ini sudah ada agama di Maluku, ibu bapak saudara. Tetapi gereja ini adalah ciptaan Allah sendiri. Gereja ini adalah karya Allah di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya ibu bapak saudara, kita harus mengerti gereja dan masa depannya dalam rencana Allah. Bukan rencana kita sebagai manusia. Supaya kita tidak tersesat. Artinya yang mau saya katakan ibu bapak saudara, bahwa kalau kita mau bersyukur, kalau kita ada dalam suasana sukacita kemeriahan ulang tahun gereja kita, maka segala bentuk syukur kita itu harus kita tempatkan di dalam rencana Allah dengan kehidupan bergereja kita. Semua kemeriahan, semua sukacita itu kita tempatkan dalam syukur bahwa Allah turut bekerja bersama dengan gereja kita. Ibu bapak, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita baru saja membaca Alkitab dari kitab Esra, pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau kita mau menelitinya ibu bapak saudara, Israel di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini adalah Israel yang digambarkan sebagai Israel yang putus asa.
Israel yang hilang harapan. Kenapa ibu bapak saudara? Sebab setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel. Untuk mengetahui gambaran kehidupan Israel di Babel ini, Bapak Ibu bisa membaca Mazmur 137. Di situ diungkapkan bagaimana situasi, bagaimana kehidupan Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Mazmur 137 adalah mazmur yang bagaimana menggambarkan perasaan Israel yang putus asa dan frustrasi, Ibu Bapak Saudara, ketika mereka berada di tanah pembuangan. Dan dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu orang tua-tua yang ketika masa muda berada pada tahun-tahun 70-an Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1970, maka untuk kisah ini ada seorang penyanyi Boney M yang menulis kisah ini dengan lagu Rivers of Babylon. Apa yang mereka tangisi Ibu Bapak Saudara? Mereka menangis sebab mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Kecapi alat musik mereka itu mereka gantungkan di pohon gandarusa. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri orang, kata mereka. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem berkata, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu, hai Babel, pada bukit batu. Itu mazmur yang penuh dengan kesedihan, Bu Bapak Saudara, dari satu bangsa yang dikasihi Tuhan, yaitu Israel. 70 tahun baru Tuhan mengembalikan mereka. Dan cara Tuhan untuk mengembalikan mereka itu bukan oleh orang Israel sendiri, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Itu Tuhan pakai seorang yang namanya Kores, Raja Persia saat itu. Raja yang sangat kejam Bapak Ibu Saudara, raja yang mengalahkan Nebukadnezar yang juga kejam. Tapi Tuhan mau memakainya untuk memulangkan orang Israel ke Yerusalem. Kores adalah raja yang sangat kejam, setiap orang yang menatap wajahnya pasti ia membunuh mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi justru Kores yang kejam itu Tuhan pakai untuk rencananya mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Sebagai orang-orang muda, Ibu Bapak Saudara, kita semua, Tuhan itu mau memakai siapa saja untuk rencananya yang luar biasa. Tuhan mau memakai siapapun tanpa Tuhan melihat latar belakangnya. Tuhan mau memakai siapa saja, bahkan sebagai pendosa pun. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Tuhan tidak lihat latar belakangnya. Dan kalau kita baca kisah-kisah di dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, mereka semua bukan orang-orang yang sempurna. Mereka semua bukan orang-orang yang tidak berdosa. Tuhan memakai orang-orang berdosa untuk karyanya. Tuhan memakai para pelacur, Tuhan memakai para pemabuk, Tuhan memakai orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi itulah hak bebas Tuhan untuk mau memakai siapa saja untuk karya penyelamatannya. Tuhan juga bisa memakai Bapak Ibu Saudara dan Beta untuk karya, untuk keselamatan yang Ia janjikan bagi kita Ibu Bapak Saudara. Apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan dan siapkan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya juga Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk apa Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem? Itu pertanyaan. Apa sih yang membuat Tuhan harus memakai Kores untuk mengembalikan Israel ke Yerusalem? Apa tujuannya Ibu Bapak Saudara? Sebetulnya kalau kita baca tujuan untuk Allah mengembalikan Israel ke Yerusalem, tujuannya cuma satu, yaitu supaya mereka dapat menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Ini tujuan yang sejak awal berulang kali kita temukan di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan punya satu tujuan, yaitu mereka harus menyembah Dia sebagai Tuhan. Ketika Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir selama perbudakan 400 tahun,
ketika mereka ditindas juga dengan satu tujuan, supaya mereka pulang ke tanah Kanaan dan mereka hanya menyembah Dia. Makanya dalam perjalanan pulang Tuhan mengirimkan kepada mereka 10 hukum Taurat, di dalamnya dikatakan tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Artinya tujuan daripada Allah untuk memulangkan Israel ke Yerusalem atau tanah perjanjian adalah supaya mereka menyembah Dia, Ibu Bapak Saudara. Kanaan pada saat itu adalah tempat tinggal orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan puncaknya, Ibu Bapak Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, Dia juga mencari para penyembah. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Aku datang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran." Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Jadi penyembahan itu tujuannya dari seluruh karya Allah. Puncak dari seluruh rencananya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dalam kebaktian pemuda di sore menjelang malam di gereja Maranatha ini, anak-anak muda juga harus menjadi penyembah-penyembah Allah yang setia di dalam seluruh kehidupannya. Bukan hanya lewat nyanyian pujian, tetapi penyembahan itu harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sekarang, kadang-kadang kita juga jarang menemukan anak-anak muda yang datang menyembah Tuhan itu dengan penuh keseriusan dan kesetiaan. Ibu Bapak Saudaraku, gereja itu sebetulnya harus berada di dalam rencana ini. Dan ini satu-satunya alasan jika kita mau Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan tidak tempatkan kita sebagai gereja di tengah-tengah hutan belantara, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbeda dengan kita. Untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Supaya kita dapat menyembahnya di tengah kota ini. Apa tujuan penyembahan, Ibu Bapak Saudara? Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 Paulus menyebutkan tujuan penyembahan itu yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, anaknya. Di sini terletak seluruh pertumbuhan gereja, Ibu Bapak Saudara. Apa tandanya, Ibu Bapak Saudaraku, anak-anak muda? Tandanya bukan perayaan-perayaan yang mewah, bukan wajah yang muram karena berpuasa berhari-hari. Bukan, Ibu Bapak Saudara, tetapi tandanya adalah bagaimana kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak Saudara, kota ini, kota Ambon yang sudah berusia 449 ini penuh dengan gedung-gedung gereja. Banyak sekali gereja yang dibangun, banyak pelayan. Tetapi kita kedapatan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika gereja itu terbuka dan lonceng berbunyi, kita kedapatan bahwa gedung-gedung gereja itu juga tidak penuh. Orang-orang jarang mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Tujuan kehidupan bergereja, Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita bukan membangun gereja atau membangun bait Allah. Itu juga penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu bukan tujuan yang utama. Kita tidak boleh berhenti hanya pada membangun bait Allah atau membangun gereja. Sebab itu bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, baik dalam pikiran maupun di dalam perbuatan kita sebagai manusia. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudaraku, wali kota Kristen, tidak cukup Ibu Bapak Saudara gubernur Kristen, tidak cukup. Tuhan butuh keteladanan dalam hidup kita. Israel kembali ke Yerusalem, bukan Israel yang kembali hanya untuk membangun bait Allah, tidak. Walaupun di dalam bacaan kita tadi, Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11, bahwa dalam kesiapan untuk pulang ke Yerusalem dan untuk membangun bait Allah ada banyak hal yang disiapkan, emas, perak, pisau, segala kebutuhan. Tetapi itu bukan tujuan utama untuk mereka pulang ke Israel, ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi tujuan utama yaitu supaya sesungguhnya mereka menjadi serupa
dan segambar dengan Tuhan. Ketika tujuan tidak tercapai, ibu bapak saudaraku, di dalam Alkitab membuktikan bahwa 2 kali bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan. Jadi jangan kita berhenti dan terkecoh dengan fasilitas yang ada. Karena kita tidak berhenti di sini. Kita terus berjalan ke masa depan. Masa depan kita terletak pada tujuan bahwa Tuhan berkarya bersama dengan gerejanya. Itu artinya gereja harus mengerti rencana Tuhan dengan gerejanya. Itu kekuatan kita. Dan itu alasan mengapa rencana Tuhan dengan gereja itu adalah suatu kekuatan. Itu alasan juga kenapa kita ada dalam perayaan-perayaan ulang tahun gereja yang penuh dengan sukacita dan kemeriahan itu. Sebab rencana Tuhan dengan gerejanya mempengaruhi juga masa depan rencana kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang muda maupun rumah tangga dan keluarga kita. Kita bisa pintar, ibu bapak saudara. Kita bisa punya segala-galanya. Tetapi itu bukan tujuan. Di dalam Alkitab dikatakan cari dulu kerajaan sorga. Itu sama dengan menjadi serupa dengan Kristus. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah bagi kita sebagai orang-orang muda yang dalam tata kebaktian tadi adalah orang-orang yang kuat, kekar, lincah dan sebagainya. Mari kita datang mencari Tuhan. Yang terutama dan yang paling mendasar adalah setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang lain itu akan Tuhan berikan kepada kita melampaui apa yang kita minta. Untuk itu ibu bapak saudara-saudara anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup kita. Kita harus tahu apa maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Baik di dalam seluruh aktivitas hidup kita, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam jabatan-jabatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita mengerti apa maksud Tuhan. Apa rencana Tuhan dengan jabatan? Apa maksud Tuhan dengan kehidupan yang Dia nyatakan di dalam hidup kita? Kita harus tahu supaya kehidupan kita dengan semua yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu dapat menjadi berkat. Kita mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat menjadi berkat. Sebagai orang-orang muda jadilah penyembah-penyembah yang setia. Dan jadilah teladan hidup dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Amin. Ibu bapak saudara, kita masuk dalam saat teduh seketika. Saat teduh selesai. Nyanyian rohani nomor 176 ayat 2 dan 3 kita lakukan secara bersama. Persekutuan
Saya mengundang Ibu Bapak Saudara berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Diberi kesempatan bagi saudari Claudia Parinusa untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih Nona Parinusa, Tuhan memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah boleh ada di dalam kebaktian pemuda di malam hari ini. Dan kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kita di malam hari ini. Kami mohon Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami ini untuk perluasan pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terutama di dalam klasis Kota Ambon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Secara berturut-turut diberi kesempatan bagi Nona Stella Kaya untuk membawa pujian dan diikuti oleh Peniel Harmony Choir untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih Nona Kaya. Penil Harmoni Choir, disilahkan. Terima kasih penyanyi Harmoni Choir, Tuhan memberkati.
Ibu Bapak, teman-teman pemuda, anak-anak sekalian, kita tenang, kita berdoa syafaat, dan kita mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita tenang, kita berdoa. Kami datang menyembah-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami, sambil bersyukur atas kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan bagi seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat. Kami bersyukur sebab kami sungguh sadar bahwa ketika kami ada hingga pada saat ini dengan keadaan kami yang ada, semua itu karena anugerah, kasih, dan sayang Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami itu sungguh luar biasa. Kami tidak mampu untuk membalasnya, hanya ungkapan pujian, syukur, dan terima kasih kami pulangkan kepadamu Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengenal kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan yang boleh datang beribadahkan Tuhan di saat ini. Tuhan mengenal kami lebih daripada kami mengenal akan diri kami sendiri. Tuhan mengenal kami dengan berbagai pekerjaan, tugas, dan tanggung orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur sebab kami telah melewati kehidupan bersama di usbu yang lalu, dan dengan kasih dan pertolongan Tuhan kami telah tiba di usbu yang baru. Kami memohon dan minta kepadamu ya Tuhan dalam Yesus Kristus, sebagaimana pemeliharaan dan penyertaan serta berkat-berkat-Mu itu yang Kau nyatakan bagi kami pribadi, keluarga, dan persekutuan di usbu yang baru. Dengan keyakinan sungguh bahwa bersama Tuhan di usbu yang baru ini berkat kasih setia dan rahmat kami maupun juga usia pernikahan kami. Kami bawa syukur itu kepada Tuhan, biarlah di usia yang baru, kelahiran maupun pernikahan, rumah tangga, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami mengalami kesuksesan-kesuksesan dengan berkat-berkat Tuhan lewat kesembuhan, lewat keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Ketika kami diberi tanggung jawab kenaikan pangkat, golongan, semua kesuksesan kami di saat ini bersama kami bawa dalam syukur kepada Tuhan. Bersama juga dengan pribadi, keluarga, dan persekutuan yang mengalami gumul hidup yang berat, yang punya masalah, kami bawa semua mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberi jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang dialami oleh pribadi, keluarga. Bahkan juga Engkau akan mengangkat setiap beban-beban hidup kami yang kami alami di dalam hidup ini. Dan kami percaya ketika kami bawa semuanya itu dalam doa dan pergumulan kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, maka Engkau akan menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami teringat bagi kehidupan kami sebagai gereja Tuhan di Indonesia, di Maluku, Maluku Utara, dan secara khusus gereja Protestan Maluku, yang pada tanggal 6 September kami bersyukur bersama atas kasih dan penyertaan Tuhan ketika kami boleh menggapai usia yang ke-89 tahun. Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati para pimpinan dari tingkat jemaat, tingkat klasis sampai tingkat sinode, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di gereja Protestan Maluku di 34 klasis, 772 jemaat diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kejaksaan, kehakiman, semuanya dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di provinsi ini diberkati oleh Tuhan. Pak Pejabat Wali Kota Ambon bersama dengan para pimpinan OPD dalam seluruh tugas tanggung jawab yang sama diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan yang dijalani sampai pada negeri RT RW diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bersama karena kebaktian pemuda yang boleh terlaksana di saat ini. Semua kami yang dipakai Tuhan untuk mendukung proses perjalanan kebaktian ini diberkati oleh Tuhan. Secara khusus bagi kami sebagai anak-anak muda di klasis GPM Kota Ambon, Tuhan berkati kami dengan talenta-talenta yang telah Tuhan beri bagi kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi akan seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Biarlah Tuhan pakai kami supaya kami dapat sistem solois, puisi, bahkan juga paduan suara. Semua kami dalam peran-peran kami, pembaca Alkitab, kiranya kami semua diberkati
oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, firman kebenaran yang boleh kami dengarkan bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu memberkati, memberi kekuatan bagi kami supaya dengan Roh Kudus-Mu itu kami dimampukan untuk menjalani akan hari-hari hidup dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan malam hari ini juga kami telah memberi persembahan syukur kami. Di dalamnya ada natsar, ada pergumulan, ada kami manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Untuk itu Bapa di sorga, di kesempatan malam hari ini kami datang bersama sebagai persekutuan memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat hidup kami datang menyembah-Mu dan menyerahkan doa ini yang kami bawakan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi Engkau mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara berdiri. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam pertama Timotius 4 ayat 12 dan ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Bapak, saudara-saudara, para teman-teman pemuda pergumulan gereja, mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji penyertaan berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Ibu Bapak Saudara dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, salam.